Darihil azim amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan rekan-rekan dari Majelis Ta'lim Al-Khadijah. Semoga kita semua selalu istiqomah dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah memasuki malam ke kemarin 21, berarti malam ini malam ke-22. Besok malam ke-23 di Al-Hawi tarawihnya di Condet. Itu sudah masuk malam ke-22. Namun pembahasan kali ini saya pengen bahas tentang perang Badar. Karena di bulan Ramadan terjadi beberapa kejadian yang besar. Terjadi kejadian yang dicatat oleh sejarah. Kejadian yang pertama adalah nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di situ Allah turunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan. Ulama punya dua penafsiran tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran secara keseluruhan, frontal, 30 juz. Karena Al-Quran ini turun dua kali. Turun yang pertama, turunnya lengkap, 30 juz. Langsung, dari awal sampai akhir. Kapan itu terjadi? Terjadi dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia. Belum turun kepada manusia. Dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, Al-Quran itu turun secara lengkap, 30 juz. Itu turunnya yang pertama kali. Kemudian turun yang kedua kali, turunnya dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW, dibawa oleh Malaikat Jibril selama 23 tahun. Turun ayat per ayat, surat per surat, sedikit demi sedikit, secara gradual. Kalau yang pertama frontal, yang kedua gradual. Pertama keseluruhan, yang kedua sedikit demi sedikit. Nah, tentang bulan Ramadan, turunnya Al-Quran, ulama ada yang bilang yang dimaksud turun di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran secara keseluruhan. Di antara yang mengatakan seperti ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab An-Nawsiyah Diniyah. Juga ada lagi ulama yang mengatakan yang dimaksud turunnya Al-Quran secara wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, yaitu yang kita kenal wahyu surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dengan cerita yang sudah kita tahu bahwa Nabi Muhammad sedang beribadah didekap oleh malaikat Jibril, kemudian diperintahkan membaca. Rasulullah bilang, saya nggak bisa baca. 2 kali, baca, saya nggak bisa baca. 3 kali, Iqra, baca, saya nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun wahyu pertama, dideklarasikan Nabi Muhammad sebagai nabi. Nah, ini terjadi menurut sebagian ulama terjadinya di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan kita diperintahkan puasa? Kalau kita terima penafsiran kedua, kenapa sih puasa itu di bulan Ramadan? Bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Dzulqa'dah, bukan di bulan Dzulhijjah. Kenapa harus bulan Ramadan kita puasa? Di antara hikmahnya, karena ketika itu Nabi Muhammad sedang berkholwat di dalam gua. Di dalam gua berkholwat, beribadah. Yang namanya orang kholwat itu barang tentu dia meninggalkan syahwat duniawi. Meninggalkan istrinya, tidak berhubungan sama istrinya. Menyedikitkan makan, menyedikitkan minum, membersihkan telinga, pikiran, pandangan, tidak hidup sama orang-orang, hidup sendirian di dalam gua, membersihkan hal-hal batinnya. Dari membersihkan hal batin, Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran, deklarasi pertama beliau sebagai nabi. Karena dari itu di bulan Ramadan kita juga diperintahkan puasa. Puasa ini tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh nabi. Kita diperintahkan sedikit makan, sedikit minum, meninggalkan syahwat duniawi. Yang punya istri dilarang berhubungan badan sama istrinya di siang-siang bulan Ramadan, dengan tujuan sebagaimana dulu Nabi Muhammad mendapat hikmah yang besar dari Allah, kita keluar dari bulan Ramadan juga mendapatkan hikmah yang besar dari Allah. Itulah kenapa di bulan ini kita diwajibkan puasa, bukan di bulan yang lain. Karena dulu Nabi Muhammad juga mendapatkan wahyu pertama di bulan Ramadan menurut sebagian ulama. Intinya, di bulan Ramadan terjadi salah satu kejadian yang begitu besar, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ada lagi kejadian yang tidak kalah besar, kejadian yang amat besar di dalam Islam, yaitu terjadi sebuah peperangan yang boleh dibilang salah satu adalah peperangan terbesar yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Peperangan tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yaitu Perang Badar, Al-Kubra. Perang Badar merupakan salah satu peperangan terbesar yang dicatat oleh sejarah, peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW,
Dan itu merupakan inti pembahasan kita pada malam hari ini. Kita bahas tentang secara singkat tentang apa sih yang terjadi di dalam perang Badar. Diriwayatkan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar di bulan Ramadan pada tahun tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan kabar bahwasanya ada orang-orang Quraisy yang mereka ini selesai melakukan perdagangan, selesai berdagang di negeri Syam, kembali ke negeri Arab, ke negeri Arab, membawa harta hasil perdagangan yang begitu banyak. Saking banyaknya sampai harta ini harus dibawa oleh 40 ekor unta. 40 ekor unta yang dipimpin oleh seorang yang belum masuk Islam namun nanti akan masuk Islam, seorang ketika itu kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan membawa rombongan perdagangan yang baru selesai untung besar dalam melakukan perdagangan, membawa harta begitu banyak yang harta ini mencapai 40 ekor unta. Nah, ini Rasulullah dapat kabar bahwa ini rombongan perdagangan baru pulang dari Syam melewati jalur ini. Di antara jalur yang dilewati adalah sebuah daerah yang terletak sekitar 150 km dari kota Madinah yang namanya daerah Badr. Daerah Badr merupakan salah satu jalur yang akan dilewati oleh rombongan perdagangan tersebut. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada orang-orang yang ada di Madinah, para sahabatnya, Muhajirin dan Ansar, untuk mencegah rombongan dagang tersebut. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kenapa Rasulullah ajak mencegah rombongan perdagangan? Bukan Rasulullah mau nyopet, bukan mau nyuri. Karena ternyata orang-orang Muhajirin, para sahabat Nabi yang aslinya mereka tinggal di kota Mekah, ketika sebelum pindah ke Madinah mereka itu diganggu dengan begitu kerasnya sampai mereka nggak betah tinggal di negerinya sendiri. Akhirnya buru-buru mereka kabur ke kota Madinah. Ketika mereka pindah berhijrah ke kota Madinah, hartanya, rumahnya masih ada di Mekah, ternaknya masih banyak di Mekah, emasnya, harta bendanya semua ada di kota Mekah, ditinggal. Mereka pergi ke kota Madinah dan ini dijarah oleh orang-orang Quraisy, oleh orang kafir Quraisy. Harta yang tertinggal di kota Mekah dijarah untuk mereka dan itu jauh lebih banyak jumlahnya kalau mau dibandingkan dengan rombongan unta yang datang dari perdagangan tersebut. Namun Rasulullah tahu bahwa ini rombongan besar, bahwa saking besarnya tidak ada satu orang Quraisy pun, orang kafir Quraisy, kecuali mereka punya saham di rombongan tersebut. Jadi ini rombongan milik bersama. Semua orang Quraisy ketika itu punya saham di rombongan tersebut. Maka Rasulullah mengajak para sahabat, kita ambil rombongan ini. Karena apa? Karena orang-orang Muslim susah ketika itu. Kesusahan hidup di Madinah, harta mereka dijarah di kota Mekah. Kita ambil untuk penghidupan orang-orang Muslim yang ada ketika itu. Rasulullah ajak para sahabat, dan ketika itu terkumpul sekitar 313 orang. 313 diriwayatkan 73 dari sahabat Al-Muhajirin. 313, 73-nya dari Muhajirin. Yang Ansornya berarti berapa? 313. Berarti 40 tambah 200, 240. 240 orang Ansor dan 73 daripada sahabat yang Muhajirin yang berasal dari kota Mekah awalnya. Walam yakun ma'ahum minal khayli illa farasan. Mereka keluar 313 ini dari kota Madinah dengan tujuan apa tadi? Mencegah rombongan perdagangan, bukan mau perang. Tujuannya cuma mau cegah rombongan unta, orangnya suruh pergi, rombongan diambil. Itu saja tujuannya. Karena tujuannya mencegah rombongan perdagangan, mereka tidak bersiap sebagaimana orang mau berperang. Persiapannya cuma pisau kecil, bahkan dikatakan di rombongan tersebut cuma ada 2 ekor kuda. 313 yang naik kuda cuma 2 orang. Cuma ada 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. 2 ekor kuda, 70 ekor unta, dan juga di situ cuma ada 4 pedang. Dalam riwayat lain 8 pedang. Cuma 8 pedang yang dibawa oleh rombongan tersebut. Memang orang-orang ini nggak siap berperang. Mereka cuma mau memberhentikan rombongan perdagangan. Nah, jadi nggak bawa baju besi, cuma pakaian sederhana. Hanya itu saja yang dibawa.
Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wal Ali wal Murattad ibn Abi Murattad Al-Fanawi ya'tagibuna ba'iran. Karena cuma ada 70 ekor unta, maka mereka masing-masing ganti-gantian naik untanya. Bertiga-bertiga. Yang satu naik, atau yang dua naik, yang satu bawa. Yang satu lagi naik, yang tadi bawa naik, yang tadi di atas turun, bawa. Dan Rasulullah juga ikut dalam perguliran itu. Rasulullah juga bawa unta. Dan ketika itu di atas unta itu ada 3 orang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan seorang lagi sahabat yang bernama Murattad bin Abi Murattad Al-Fanawi. Wa Zaid bin Harithah wa ibnuhu wa Kabsyah mawali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Zaid bin Harithah dan anaknya Usama bin Zaid dan juga Kabsyah. Kabsyah ini pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga juga naik 1 ekor unta begitu. Jadi masing-masing kadang naik 3-3-nya. Kalau untanya capek turun 1, yang 2 naik, yang 1 bawa, seperti itu. Dan Rasul juga ikut dalam hal tersebut. Dan unta yang lain di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Abdurrahman bin Auf. Mereka juga berganti-gantian. Kemudian ketika berangkat, Rasulullah serahkan panji yang dibawa oleh umat Islam kepada seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat muhajirin, sahabat yang aslinya dari kota Mekah, dan beliau aslinya itu sebelum masuk Islam seorang pemuda yang boleh dibilang termasuk salah satu primadona di kota Mekah. Pemuda yang paling tampan di kota Mekah, bajunya paling bersih, pakaiannya paling indah. Ini Mus'ab bin Umair. Namun ketika masuk Islam, dia dimusuhi oleh keluarganya, dilarang dari hartanya, sampai dikatakan ketika meninggal Mus'ab bin Umair, pemuda ini bahkan tidak punya sehelai kain pun buat menutup badannya, kecuali 1 helai kain yang kalau ditarik ke kepala, nutup kepala, kaki kelihatan. Tutup kaki, kepala kelihatan. Ini dulu orang kaya, orang muda, paling ganteng. Cuman karena dia membela Islam, akhirnya di akhir hayatnya dia tidak memiliki harta duniawi. Namun hatinya tetap kaya, karena dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Berangkatlah rombongan ini. Kemudian mereka mendekati suatu daerah yang bernama Sofra. Di perjalanan sampai dekat satu daerah yang bernama As-Sofra. Kemudian Rasul SAW mengutus satu orang mata-mata yang bernama Ashish bin Umar Al-Jahni atau Al-Juhaini wa Adi bin Abi Raghba ila Badar yatajassisani akhbar al-'ir. Wa amma Abu Sufyan fa innahu balaghahu makhraja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sampai di tempat yang nama Sofra, pasukan beristirahat di situ. Rasulullah kirim 2 orang yang tadi disebutkan namanya, yang bernama pertama Syis bin Amr, yang kedua Adi bin Abi Raghba. Ini Syis bin Amr dan Adi bin Abi Raghba dikirim oleh Rasul untuk ke Badar. Lihat, itu rombongan unta perdagangan udah sampai Badar apa belum? Diperintahkan oleh Rasul untuk berangkat duluan dengan kuda yang cepat berangkat ke sana. Ketika mereka berangkat ke sana, ternyata Abu Sufyan jauh-jauh hari sudah mendengar kabar bahwa ini ada rombongannya Nabi Muhammad SAW dari Madinah keluar buat merampok harta yang dia bawa. Abu Sufyan sebagai pimpinan rombongan perdagangan sudah dapat kabar ini Muhammad datang mau merampok harta yang dibawa. Karena sudah mendapatkan kabar tersebut, maka dia menyewa 1 orang, istajaro Damdam bin Umar Al-Ghifari ila Makkah. Dia kirim 1 orang yang namanya Damdam bin Umar atau bin Amr. Dikirim Damdam bin Amr untuk pergi ke kota Mekah. Tujuannya apa? Kabarkan ke orang-orang Mekah bahwa ini rombongan dagang yang kalian punya saham di situ, ini sekarang mau dirampok. Kirim bantuan sebanyak-banyaknya buat membela rombongan ini biar nggak dirampok. La ilaha illallah. Rasulullah belum sampai ke Badar, Abu Sufyan sudah dengar kabar tersebut, buru-buru dikirim rombongan ke Mekah, kirim 1 orang ke Mekah kasih kabar. Wa fil khuruj lam yatakhallaf minhum ahad. Insabu muhri'in min butuni Quraisy illa Bani Adi min haitsu lam yakhruj minhum ahad. Wa kharaju min diyarihim kama qala ta'ala
bataran ria'an nas yasudduna an sabilillah wa aqbalu kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bihaddihim wa hadidihim tuhadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dom-dom sampai ke kota Mekah, dia berteriak dengan suara yang begitu keras. Wahai orang-orang Mekah, harta kalian diancam. Ini Muhammad mau ngerampok harta kalian. Semua orang Mekah, laki-lakinya, mereka semua terpanggil untuk keluar membela hartanya yang ada itu, yang di rombongan perdagangan tersebut, sampai dikatakan tidak ada satu laki-laki pun di kota Mekah kecuali dia keluar ikut dalam rombongan peperangan tersebut. Rasulullah tujuannya apa tadi? Mencegah rombongan perdagangan. Orang Mekah, orang kafir Quraisy tujuannya apa? Berperang. Persiapannya udah beda. Yang ini cuma tujuannya pakaian biasa, tanpa baju besi dan lain-lain. Yang satu lagi dengan baju besinya, dengan kuda cepatnya, dengan topinya, dengan pedang, tameng, dan lain-lain. La ilaha illallah. Keluar kecuali hanya beberapa orang. Di antaranya kabilah Bani Adi. Bani Adi nggak ada satu orang pun dari mereka yang keluar. Kemudian juga ada satu orang yang bernama, saya lupa namanya, pokoknya salah satu orang pembesar orang kafir Quraisy yang dia nggak mau keluar. Dia nggak mau keluar, akhirnya oleh Abu Jahal disodorkan semacam dupa. Karena ini dia orang kaya yang badannya bukan tibob, badannya besar, karena apa? Karena dia biasa hidup enak. Hidupnya itu dia orang kafir Quraisy yang kaya, yang hidupnya itu dia cuma minum khamar, minum minuman keras, main perempuan, cuma begitu-begitu, makan, tidak bisa berperang ini orang. Namun Abu Jahal ajak dia keluar karena dia pembesar Quraisy. Dia nggak mau, saya nggak mau keluar. Akhirnya oleh Abu Jahal disodorkan semacam bukhur, semacam wangian, cuman biasa dipakai oleh perempuan jahiliyah ketika mereka nifas. Setelah melahirkan mereka nifas, biasa ada bukhur khusus yang dipakai oleh perempuan jahiliyah. Nah, ini laki-laki disodorkan oleh Abu Jahal bukhur yang biasa dipakai perempuan nifas. La ilaha illallah, dengan tujuan apa? Biar dia malu, kamu ini kayak perempuan. Kamu mau perang, kamu nggak ikut-ikutan. Kamu kayak perempuan nifas aja nggak mau keluar. Akhirnya tersinggung, keluar juga. Ala kulli hal. Nah, intinya semua orang Quraisy ketika itu mereka keluar untuk membela hartanya. Itu yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Keluar dalam keadaan bataron ria'an nas. Dalam keadaan mereka sombong, dengan keadaan mereka pongah, dengan keadaan mereka membusungkan dada dan meremehkan orang. Yasudduna an sabilillah, yang mana mereka ini mencegah kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semua pemimpin Quraisy ketika itu keluar, Rasulullah mengatakan, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha. Ya Allah, ini orang-orang Quraisy telah datang dengan orang-orang sombongnya, dengan pemimpin-pemimpin yang pongahnya. Wa fakhriha, dan dia datang dengan membusungkan dada, dengan merasa dirinya hebat. Wa tukadzib rasulak, tujadil wa tukadzib rasulak, mereka datang dengan tujuan untuk mendustakan Rasulmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fanasruka alladhi wa'atani. Ya Allah, kalau kamu mau kasih saya bantuan, maka berikan bantuan tersebut sebagaimana telah kamu janjikan. Allahumma ahinhumul qada. Ya Allah, hinakan mereka besok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika rombongan ini berangkat, para orang-orang Quraisy terkumpul, dikatakan oleh para ahli sejarah sekitar 950 orang, ada lagi yang bilang 1000 orang. Lawannya berpakaian lengkap, mau perang. Lawannya cuma 313 dengan tidak ada persiapan perang. Mereka berangkat, Abu Sufyan sudah mengambil jalan lain. Mereka tadinya harusnya lewat Badar, dia potong jalan, dia ambil jalan lain yang agak memutar. Yang penting selamat, tidak dicegah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Abu Sufyan sudah berjalan, sudah menghindar daripada Rasul sallallahu dari jalan Badar, Abu Sufyan mengirim
Ini senggang beberapa hari, pasukan dari Mekah sudah berangkat yang 1.000 orang, Abu Sufyan sudah selamat sampai ke titik aman. Ketika sudah di titik aman, dikirim lagi satu orang mengabarkan kepada pasukan Mekah yang tadi berangkat bahwa harta kalian sekarang sudah aman, kalian balik deh, nggak usah perang. Akhirnya sampai orang tersebut mengabarkan kepada pasukan yang ada yang berangkat daripada orang-orang Mekah, dan kabar itu diterima oleh Abu Jahal. Ketika Abu Jahal mendapatkan kabar tersebut, dia terima kabar itu, baik, sekarang kamu pergi, wahai utusan yang bawa kabar, kamu pergi. Sebagian orang-orang yang ikut sama Abu Jahal ketika itu bilang, ya udah ayo kita pulang. Kan kita keluar tadi niatnya mau membela rombongan perdagangan. Tapi ternyata rombongan itu sekarang sudah selamat, ya udah kita pulang sekarang. Mau ngapain lagi? Perang bodoh-bodoh ngapain? Konyol-konyol. Mendingan kita pulang, yang penting tujuannya udah selesai. Lalu Abu Jahal mengatakan, kita nggak boleh pulang. Kalau kita pulang, nanti orang-orang Arab bakal berpikir kita ini pengecut. Bakal mau berpikir kita ini penakut. Bahwa kita kabur dari pasukan di Muhammad. Kita nggak boleh pulang. Kita harus tetap berangkat ke Badar. Kita tunggu di sana, berkemah, walaupun 2-3 hari. Kemudian baru nanti kita pulang. Kita mabuk-mabukan, kita makan walaupun kita nggak perang, kata Abu Jahal. Kita mabuk-mabukan, kita makan, nanti kita pulang. Setelah itu baru kita bilang Muhammad yang kabur ngelihat pasukan kita. Itu kata Abu Jahal. Padahal Abu Jahal mengatakan seperti itu karena apa? Karena dia dengki sama Nabi SAW. Kemudian Abu Jahal mengatakan, wallahi la narji, demi Allah kita nggak akan pulang. Hatta naqdimu Badran, sampai kita sampai ke Badar, ke tempat Badar tersebut. Fanugim biha, kita bikin kemah di situ. Itu tadi saya bilang, walaupun nggak perang kita mabuk-mabukan, kita makan, kita kemah, baru nanti kita pulang. Wa nut'im man hadarana minal Arab, kalau ada orang Arab yang lewat kita kasih makan. Nanti kita katakan kepada mereka, ini kita mau perangin Muhammad, Muhammad kabur. Dengan tujuan seperti itu, fatakhafunal Arab min bad. Nah, dengan cara itu orang-orang Arab tidak akan meremehkan kita. Mereka akan bilang, ini orang-orang Quraisy tidak pernah lari dari peperangan. Itu tujuannya Abu Jahal. Namun sebagian orang daripada orang-orang yang ikut pada Abu Jahal, sebagian tetap pergi. Di antaranya Bani Zuhrah. Bani Zuhrah mereka tetap pergi meninggalkan rombongan tersebut. Tidak ada satu orang pun dari Bani Zuhrah yang hadir mengikuti peperangan Badar, walaupun mereka tidak beriman. Di sisi lain, Rasul SAW telah mendapatkan kabar bahwa rombongan perdagangan sudah lewat. Ini Rasulullah di sisi lain, pasukan orang-orang Quraisy sudah mau mendekati Badar. Di sisi lain Rasulullah mendapatkan kabar ini rombongan yang mau dicegah sudah ambil jalan lain, sudah lewat, dan sebagai gantinya ada 1.000 orang dengan pakaian lengkapnya orang-orang Quraisy yang mau memerangi mereka. Maka Rasul SAW merasa tidak enak hati kepada para sahabat ketika itu, karena ini diajaknya buat nyegah rombongan dagang, tapi ternyata malah jadi berperang. Peperangannya juga nggak seimbang. Kalau yang ini cuma dengan seadanya, yang itu dengan pakaian lengkap, yang ini cuma dengan tombak, dengan 2 buah pedang. Di situ mereka punya macam-macam alat perang. Gas air mata, belum ada gas air mata ketika itu. Lengkap lah pokoknya. Ketika itu mereka lengkap, tapi nggak ada gas air mata ketika itu. Ketika itu mereka lengkap dengan segala macam hal yang mereka punya, tapi rombongan muslimin tidak punya apa-apa ketika itu. Karena merasa tidak enak hati, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, meminta pendapat. Karena Rasulullah tahu Allah menjanjikan salah satu dari 2 hal. Allah telah janjikan kalau tidak dapat harta, maka akan dapat kemenangan dari peperangan. Allah janjikan 2 hal. Kalau nggak harta, kemenangan dari peperangan. Rasulullah tahu hal tersebut. Tapi Rasulullah tidak enak hati kalau begitu saja mengajak para sahabat. Kalau awalnya sudah dibilang mencegah rombongan, masih jadi perang. Tidak enak hati, maka Rasulullah mengatakan, Asyiru alaiya ayuhan nas, saya minta pendapat. Nah ini Rasul SAW, beliau pemimpin yang luar biasa. Wa amruhum syura bainahum. Rasulullah itu dikatakan di dalam Al-Quran,
perkara mereka itu syura bainahum, harus dimusyawarahkan di antara mereka. Jadi Rasul nggak ambil keputusan sendiri. Walaupun beliau nabi, beliau rasul, tapi beliau mesti ambil pendapat dari orang-orang, dari para sahabat. Maka Rasulullah katakan, asyiru alayya ayuhan nas. Berikan saya masukan, wahai orang-orang. Ini kita perang nih sekarang nih. Gimana menurut kalian? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan kata-kata yang baik. Rasulullah senang dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Tapi Rasulullah masih bilang, asyiru alayya ayuhan nas, saya minta pendapat lagi. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini orang-orang Quraisy yang dari dulu dia siksa kita. Ini orang-orang Quraisy yang dari dulu dia musuhi kita. Sekarang dia datang dengan kesombongannya, maka kita nggak bakal mundur. Kita akan tetap hadapi. Rasulullah senang dengan ucapan Sayyidina Umar, tapi Rasulullah masih bilang, asyiru alayya ayuhan nas. Tolong dong, kasih saya masukan, wahai orang-orang. Ketika itu ada lagi seorang sahabat yang mengatakan, seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad. Al-Miqdad mengatakan, ya Rasulullah, ketika Rasulullah masih minta pendapat, seakan-akan beliau belum yakin, Al-Miqdad mengatakan, ya Rasulullah, la nagulu laka kama qala Musa qaumi Musa li Musa. Ya Rasulullah, kita ini umatmu. Kita nggak akan mengatakan kepada engkau sebagaimana kaumnya Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa. Apa yang dikatakan kaumnya Nabi Musa? Nabi Musa ketika itu mengajak kaumnya untuk berperang. Berperang, masuk ke satu kaum, berperang di situ nanti mendapatkan tanah yang dijanjikan. Itu diajak kaumnya Nabi Musa. Tapi ketika diajak berperang, kaumnya bilang apa? Qalu ya Musa, idhab anta, pergi kamu. Wa rabbuka, sama Tuhanmu berdua. Fagotilah, udah kalian berdua perang sono. Wa inna hahuna qa'idun, kita duduk aja di sini. Itu kaumnya Nabi Musa, inna fiha qauman jabarin wa inna lanadkhulaha madamu fiha. Karena di tempat itu ada orang-orang yang jabar, ada orang-orang yang keras. Kami enggak mau masuk selama mereka ada di tempat tersebut. Fadhhab anta wa rabbuka fagotilah, kamu sama Tuhanmu berdua perang aja duluan sono. Kalau dia menang baru kita mau masuk. Itu omongannya kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ini kurang ajar kaumnya. Nabi suruh perang sama Allah berdua, nanti kita nunggu santai baru kita masuk kalau dia menang. Omongan kaum Nabi Musa. Nah ini Al-Miqdad bilang, ya Rasulullah, kita ini umatmu, dan kita nggak akan mengatakan kepada engkau sebagaimana apa yang dikatakan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Tapi kami akan mengatakan kepada engkau, idhab anta wa rabbuka fagotilah wa inna ma'akuma mugotilun. Pergi engkau bersama Tuhanmu berperang, dan kami akan terus-menerus ikut bersama kalian di dalam perjuangan, di dalam medan pertempuran. Rasulullah ketika mendengar omongan dari Miqdad ini, fa asyraqa wajhar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sarra bima sami'a min ashabihi. Wajahnya Rasul terlihat seperti matahari baru terbit, dari bercerah, berbahagia, berbinar mukanya Nabi, senang dari omongan Miqdad, sampai para sahabat lain itu merasa iri. Mereka berharap, ya Allah, coba tadi saya yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Saking girangnya Nabi SAW dari omongannya sahabatnya ini, Miqdad. Tapi Rasulullah masih nanya, asyiru alayya wa ayuhan nas, tolong kasih saya masukan. Ternyata mereka baru sadar, karena Rasulullah belum mendengar apapun dari orang-orang Ansor. Orang-orang Muhajirin, para sahabat yang berhijrah dari kota Mekah bersama Nabi ke kota Madinah, mereka memang pendekar, dari kecil juga dilatih perang. Mereka memang orang-orang terbiasa di medan perang. Tapi orang-orang Ansor bukan orang yang biasa berperang. Orang-orang Ansor ini orang yang biasa bertani. Dan orang-orang Ansor pernah mengatakan bahwa mereka akan membela Rasulullah selama Rasul itu ada di Madinah. Rasulullah khawatir, kan sekarang di Badar. Badar ini jauh dari Madinah, sekitar 150 kilo. Sekarang di Badar, Rasulullah takut orang Ansor ini tidak mau ikut, merasa terpaksa dalam ikut peperangan. Jadi Rasulullah belum dengar dari orang Ansor, beliau belum lega. Dan juga karena ketika itu mayoritas pasukan adalah orang-orang Ansor. Orang Muhajirin cuma 73, orang Ansor 240, orang Ansor mayoritas pasukan. Rasulullah belum mendengar dari orang Ansor. Ketika Rasulullah masih mengatakan, asyiru alayya ayuhan nas, berikan saya pendapat. Nah, di situ ada orang Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Kita pernah bahas di majelis tentang Sa'ad bin Mu'ad. Beliau seorang Ansor, pemimpin dari Bani Aus kalau nggak salah. Sa'ad bin Mu'ad ini seorang Ansor yang mulia.
Pemimpin Ansor, bahkan dikatakan Sa'ad bin Mu'adz di kalangan orang Ansor ibarat Sayyidina Abu Bakar di kalangan orang-orang Muhajirin. Artinya dia orang paling dihormati oleh orang-orang Ansor. Ketika mendengar Rasulullah masih mendesak, berikan saya pendapat, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, la'allaka takhsha an takunal ansor ka'annaka tu'ridu bina ya Rasulullah. Sepertinya kamu lagi nunggu jawaban kami ya Rasulullah. Sepertinya kamu nih nanya-nanya lagi nyindir kami ya Rasulullah SAW. La'allaka takhsha an takunal ansor tara haqqan 'alaiha an la yansuruka illa fi diyariha. Saya khawatir bahwa engkau merasa orang-orang Ansor ini hanya akan membelamu ketika ada di rumah mereka, ketika ada di Madinah. Ketika keluar dari Madinah, kamu merasa orang-orang Ansor ini tidak akan membelamu ya Rasulullah SAW. Wa inni agulu anil Ansor. Sekarang ya Rasulullah, saya akan berbicara mewakili sahabat-sahabat Ansor. Wa ajib anhum fa'dun haitsu syi'ta. Berjalan engkau kemanapun kau inginkan. Wasil habla man syi'ta. Sambunglah tali silaturahmi kepada siapapun yang kamu inginkan. Waqta habla man syi'ta, putuslah perhubungan dari siapapun yang kamu inginkan, kami akan mengikuti engkau ya Rasulullah SAW. Wa khudh min amwalina ma syi'ta, ambil dari harta kami berapapun yang kamu mau. Tanah kami ambil, ternak kami ambil ya Rasul. Berapapun kamu mau, ambil. Gunakan terhadap apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu sukai. Wa ma akhadta minna kana ahabbu ilaina mimma tarakta. Yang kamu ambil itu lebih kami cintai daripada yang kamu tinggalkan. Kamu ambil semua itu lebih kami senangi, kata Sa'ad bin Mu'adz. Wa ma amarta fihi min amrin fa'murna nattabi' amrik. Perintah apapun yang kamu perintahkan, suruh kami turut, kami ikut terhadap perintahmu. Fa wallahi la in sirta hatta balagta al-barqa wal ghamdan. Demi Allah ya Rasulullah, kalau kamu suruh kami berperang, berjalan, walaupun sampai ke Afrika, ke Ethiopia, kami akan ikuti perintah tersebut. La nasiranna ma'ak. Wallahi la in ista'radta bina hadzal bahr khaldatnahu ma'ak. Demi Allah ya Rasulullah, kalau kamu selami lautan ini, kamu suruh kami masuk ke dalam lautan, menyelam di dalam air, kami akan ikuti perintahmu, kata Sa'ad bin Mu'adz. Mendengar ucapan itu Rasulullah SAW lebih berbahagia lagi. Kemudian Rasulullah ketika itu mengatakan, siru wa abshiru, ambil kabar gembira, kata Rasulullah SAW. Fa inni qad wa'adani ihda ta'ifatain. Allah telah janjikan saya salah satu dari dua hal. Kalau enggak harta, kemenangan. Wa inni qad ra'aitu masari al-qawm. Dan demi Allah, saya telah melihat tempat matinya orang-orang kafir Quraisy tersebut. Sampai diriwayatkan Rasulullah menunjuk tempat-tempat. Di sini akan mati orang kafir fulan bin fulan. Di sini mati fulan bin fulan. Di sini mati fulan bin fulan. Semua disebut oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh para ahli sejarah. Tidak ada nama yang disebut kecuali dia mati di tempat itu. Tidak bergeser barang sejengkal dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian diriwayatkan bahwasanya di antara orang-orang Quraisy ketika itu ada satu kabilah yang mereka memilih untuk pergi, tidak menolong sahabat-sahabatnya, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Sebelumnya, ketika mereka sudah mendirikan tempat untuk semacam perkemahan sementara, di situ di lembah itu ada beberapa titik air. Kemudian para sahabat mendapati ada dua orang, pembantunya orang-orang kafir Quraisy yang mereka mau menimba air. Ditangkap oleh para sahabat. Kemudian diinterogasi. Setelah diinterogasi, Rasulullah mengatakan kepada dua orang ini, akhbirni ainal Quraisy. Kamu kasih tahu saya di mana itu orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan wara hadzal katsib, ada di belakang bukit ini. Artinya orang Quraisy yang 1000 itu sudah mendirikan kemah di belakang bukit.
Rasulullah bertanya lagi, faqala kamil qaum, ada berapa orang itu orang-orang Quraisy? Faqala la ilma lana, mereka mengatakan kami nggak tahu ada berapa. Maka Rasulullah bertanya lagi, setiap hari mereka menyembelih berapa ekor unta untuk makan mereka. Maka dua orang ini mengatakan yauman asyra wa yauman tis'a. Kadang-kadang 9, kadang-kadang 10. Dari unta yang disembelih untuk makan tersebut Rasulullah prediksi, maka Rasulullah mengatakan al-ghom ma baina tis'umiyah ilal alaf. Mereka berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Dan juga pada malam tersebut, malam sebelum peperangan, Allah turunkan hujan yang mengguyur daerah tersebut. Kebetulan orang-orang muslimin di tempat mereka membuat kemah sementara itu tanahnya tanah lembek yang tidak mendukung untuk peperangan, susah. Sedangkan orang-orang kafir itu tanahnya tanah yang keras. Namun ketika turun hujan, disinari dengan panas, tanah yang tadinya lembek berubah menjadi keras. Dan tanah yang tadinya keras karena terlalu banyak terkena air malah berubah menjadi lumpur. Itu salah satu pertolongan yang Allah berikan kepada umat Islam ketika itu. Kemudian ketika Rasulullah membuat perkemahan sementara, sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ini kamu buat kemah ini karena Allah yang tentukan, perintah dari Allah, apa pendapatmu sendiri, inisiatifmu sendiri? Rasulullah katakan, ini inisiatif saya. Karena ini inisiatif engkau, saya punya masukan lain ya Rasulullah. Menurut strategi perperangan, lebih baik kita kuasain air dulu. Jadi kemah jangan di sini, kita berkemah di tempat air. Jadi ada beberapa titik air, agar apa? Agar kita dapat minum, orang-orang musyrik nggak dapat minum. Kita kuasai air dan semua air yang lain ada di belakang kita, bukan di depan kita. Akhirnya Rasulullah terima, mereka buat perkemahan yang lain yang menguasai air, adapun hal-hal sumber air kecil itu ditutup oleh para sahabat, ditutup agar orang-orang musyrik tidak mendapatkan asupan air. Di malam sebelum peperangan diriwayatkan Rasulullah itu sampai berdoa, Allahumma anjis ma wa'atani, Allahumma anshiduka ahdak wa wa'dak. Ya Allah, saya ingatkan engkau tentang janjimu, tentang kemenangan. Karena apa? Ini orang yang banyak. Ya Rasulullah, berikan kemenangan tersebut. Rasulullah berdoa sampai ada kata-kata yang mengatakan, ya Allah, kalau memang tidak engkau menangkan pasukan yang sedikit ini, maka lam tu'bad ba'd. Saya tidak janji kamu akan disembah lagi setelah ini. Boleh jadi kamu tidak akan disembah lagi ya Allah. Sampai begitu Rasulullah SAW berdoa, yang ada nada yang semacam itu. Nah, itu juga sempat viral kata-katanya kemarin. Apa, kalau tidak engkau menangkan pasukan ini, engkau tidak akan disembah lagi. Itu ucapan Rasul ketika perang Badar. Itu, sampai diriwayatkan Rasulullah berdoa terus-menerus sampai jatuh sorban dari pundaknya Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar memegang tangan beliau. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Allah akan berikan apa yang telah Allah janjikan kepada engkau. Kemudian ada satu orang, satu kabilah dari orang-orang Quraisy, saya belum dapat namanya, ada di saya baca di kitab ini. Mereka itu memilih untuk pergi, meninggalkan peperangan. Namun ketika mereka mau pergi, ada kabilah lain, satu orang dari kabilah lain, yang mana kabilah ini punya perjanjian bersama kabilah yang mau pergi. Ketika mereka mau pergi, mereka ternyata dicegah oleh salah satu pemimpin dari kabilah lain. Yang mana kabilah ini punya perjanjian bahwa apapun, kalau yang satu berperang, yang lain harus ikut berperang. Dan ternyata pemimpin dari kabilah ini bukan orang yang sesungguhnya. Ternyata itu adalah iblis yang menyerupai pemimpin dari kabilah tadi. Bisa difahami? Ini kabilah mau pergi, dia punya perjanjian sama kabilah lain. Kalau satu perang, yang lain harus ikut perang. Ketika mau pergi, tiba-tiba datang satu orang dari kabilah tadi yang mengatakan, kabilah kami ikut perang, kalian harus ikut perang, gak boleh pergi. Kalau nggak salah namanya Mikdad ketika itu.
Suraqah bin Malik. Ketika kabilah ini mau pergi, kabilah ini punya perjanjian bersama kabilah yang namanya Kinanah. Ada satu kabilah mau pergi dari peperangan, dia punya perjanjian dengan kabilah Kinanah. Kabilah Kinanah ini pemimpinnya namanya Suraqah bin Malik. Ketika mereka mau pergi, tiba-tiba dicegah oleh Suraqah. Ini bukan Suraqah yang sebenarnya. Suraqah yang sebenarnya dia di rumahnya. Cuman ini iblis yang menyerupai dirinya dengan wajahnya Suraqah. Tujuannya apa? Iblis ingin umat Islam itu dihabiskan ketika itu. Jadi ini iblis menyerupai Suraqah bin Malik, kemudian mengatakan kepada orang-orang yang mau pergi, la ghaliba lakum al-yawm minan nas wa inni jarun lakum man ta'tikum Kinanah bi syai'in takrahunahu fakhruju wa syaitan jarun lakum la yufariqukum falamma taba'u lil qital wa ra'a aduwallah wa jundallah wa ra'a aduwallah jundallah qad nazalat minas sama farra wa naqasa ala akibih. Intinya Suraqah ini, iblis yang menyerupai Suraqah bilang sama kabilah tadi, kalian gak boleh pergi, kalian harus perang. Kalian ini punya perjanjian dengan kabilah kami. Akhirnya mereka enggan pergi, balik lagi. Ketika mereka balik, ternyata ini iblis melihat bahwa Allah turunkan pasukan malaikat untuk membantu umat Islam. Dalam riwayat dikatakan 3.000 malaikat dibantu dengan 2.000 malaikat, keseluruhannya 5.000 malaikat membantu umat Islam ketika itu. Iblis ini melihat mereka turun, tiba-tiba lari. Dia lupa bentuknya masih bentuk Suraqah, dilihat sama orang-orang. Maka kabilah tadi mengatakan, wahai Suraqah, kamu bilang kamu tidak akan meninggalkan kami, kok sekarang kamu yang kabur? Maka iblis ini mengatakan, inni ra'aitu inni ara mala taron. Saya ini melihat apa yang tidak kalian lihat. Kata iblis tadi. Wa inni akhafullah, dan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis tersebut, akhirnya dia lari. Dia lari meninggalkan peperangan. Jadi intinya ketika peperangan Rasulullah berdoa ketika itu yang sampai ininya jatuh, sorbannya jatuh. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar menegur Rasul SAW, maka Rasulullah mengatakan Allah telah menurunkan bantuannya. Dan ketika peperangan terjadi, singkat cerita, ketika peperangan terjadi di umat Islam ketika itu dibantu oleh dalam riwayat 5.000 malaikat. 5.000 malaikat yang Allah turunkan untuk membantu umat Islam ketika itu. Dan sebelum peperangan, Rasulullah mengambil debu. Kemudian ditebar oleh Rasul sambil mengatakan syahatil wujuh. Diambil debu sama Rasul, syahatil wujuh, dilempar. Dan tidak ada satu orang musyrik pun kecuali matanya kelilipan sama debu tersebut. Tadi kaki mereka diberatkan oleh lumpur setelah hujan semalam, kemudian ditambah dengan debu. Banyak pertolongan yang Allah berikan kepada umat Islam ketika itu. Dan sebelum peperangan, biasanya adatnya orang Arab ketika itu, orang Quraisy ketika sebelum peperangan mereka punya duel. 1 lawan 1, 2 lawan 2. Dan itu termasuk seni peperangan mereka. Jadi mereka nggak serang dulu, satu orang dulu maju jagoannya, dari sini maju jagoan. Perang, satu mati, maju lagi yang lain. Mereka ada duel semacam itu. Kemudian ketika itu ada 3 orang. Ada 3 orang yang maju daripada orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy. Dan mereka kalau peperangan itu mukanya ditutup. Dengan tujuan apa ya? Kalau perang melawan umat Islam muka ditutup. Dengan tujuan apa? Ini kan keluarga semua. Yang satu misanan, yang satu sepupu 2 kali, yang satu keluarga semua. Kalau kita tahu itu keluarga, perangnya jadi nggak enak menurut mereka. Jadi ditutup muka biar nggak kenal itu siapa. Jadi perangnya dengan totalitas, dengan 100%. Maju 3 orang daripada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Dan ketika itu 3 orang Ansor maju. Orang-orang Madinah, orang Ansor maju 3 orang buat melawan orang Quraisy. Ketika melihat orang-orang Ansor yang maju, maka orang Quraisy itu mengatakan, akhfa'il kiram, kami mau lawan yang setara. Karena orang-orang Quraisy ini sombong, mereka menganggap ini orang Ansor petani, bukan pendekar. Kami mau yang setara sama kami mau orang-orang Mekah, muhajirin. Kami mau saudara kami sendiri, orang-orang Mekah, yang setara dengan kami. Akhirnya majulah 3 orang daripada umat Islam. Ketika itu Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi, kesatria luar biasa. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, satria juga yang tidak diragukan. Yang satu lagi
Ubadah bin Harith kalau nggak salah. Salah seorang kerabat Nabi juga, kalau nggak salah sepupunya Nabi. Ubadah bin Harith ini sepupu Nabi karena Harith itu adalah pamannya Nabi SAW. 3 orang ini maju, sekali tebas Sayyidina Ali membunuh lawannya. Sayyidina Hamzah juga begitu, nggak pakai lama terbunuh lawannya. Ubadah bin Harith dia paling tua, karena udah tua perang, nggak terbunuh, kakinya Ubadah kena tebas. Akhirnya yang lawannya juga kena tebas, udah sama-sama jatuh. Akhirnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah membunuh musuhnya Ubadah. Ubadah ditarik dan beliau termasuk orang yang meninggal dalam peperangan Badar. Kemudian karena melihat jagoannya kalah yang 3, mereka menyerang langsung. Di antara yang menyerang adalah Abu Jahal. Abu Jahal termasuk orang yang paling depan. Yang menarik, ketika sebelum terjadi peperangan, ada 2 kisah menarik. Yang pertama, ketika itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini Abu Jahal, orang paling jahat. Ketika itu bahkan Rasulullah bilang Fir'aun zamannya Nabi itu Abu Jahal. Fir'aunnya zaman Nabi. Ketika sebelum peperangan, Rasulullah mengatur barisan pasukan. Ketika diatur barisan pasukan, ternyata ada satu orang yang bernama sahabat yang bernama Sawad. Ini Sawad dirinya agak maju. Akhirnya Rasulullah dengan tongkatnya, Rasulullah, ini perutnya Sawad. Tadi ada Sawad, lurusin wahai Sawad. Kemudian Sawad karena dengan oleh Rasul didorong oleh Rasul seperti itu, disuruh luruskan barisan. Sawad mengatakan, "Ya Rasulullah, awajtani. Ya Rasulullah, kamu sudah menyakiti saya. Kamu pukul saya tadi. Kamu ini kan diutus dengan keadilan. Kamu ini Rasul. Kamu pukul saya begini, saya mau balas ya Rasul." Itu sahabat sampingnya tadinya fokus sama musuh, akhirnya fokus sama Sawad. Kesel, marah. Ini orang kurang ajar banget sama Nabi, berani banget. Saya mau pukul kamu ya Rasulullah. Rasulullah bilang, "Ya udah, pukul saya, balas." "Ya Rasul, tadi kamu pukul saya, ini kan nggak pakai baju. Kamu pakai baju. Nggak adil ya Rasulullah, buka dulu bajunya." Makin panas sahabat. Ketika Rasulullah buka bajunya, dipeluk oleh Sawad. Dipeluk sambil menangis dia Sawad. Rasulullah tanya, "Kenapa kamu wahai Sawad?" "Ya Rasulullah, ini di depan musuh. Boleh jadi saya mati sekarang. Saya berharap kulit terakhir yang bersentuhan dengan kulit saya adalah kulitmu ya Rasulullah." Itu kata Sawad, dan beliau termasuk orang yang mati syahid di peperangan Badar. La ilaha illallah. Di sisi lain, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, Muhajirin, beliau berdiri. Beliau bilang, "Saya malu dalam perang Badar. Kenapa sebelah kanan saya ternyata anak kecil? Sebelah kiri saya juga anak kecil yang umurnya 14 tahun, 15 tahun. Ini 14 tahun, 15 tahun perang Badar. Kita 14 tahun ngapain?" Nyari belut mungkin. La ilaha illallah. Kata Abdurrahman bin Auf, "Ini sebelah kanan saya dan kiri saya adalah anak kecil." 2 anak itu dikenal dengan Ibnai Afro. Anaknya Afro. Saudara, dua-duanya bapaknya namanya Afro, yang satu namanya Mu'ad, yang satu namanya Mu'awid. 2 orang di sebelah Abdurrahman bin Auf. Yang satu bertanya, "Wahai paman." "Apa?" kata Abdurrahman bin Auf. "Kamu kenal gak yang namanya Abu Jahal?" "Tahu," kata dia. "Kenapa memang?" "Ayah ibu saya suka bercerita bahwa Abu Jahal itu adalah orang yang paling jahat sama Nabi. Kalau sudah terjadi peperangan ini, tolong tunjukkan saya yang mana Abu Jahal," kata anak tersebut. "Kalau nggak dia yang mati, saya yang mati," kata 2 anak kecil ini. La ilaha illallah. 14 tahun, 15 tahun. Begitu cintanya, dia nggak terima Nabi dihina. "Kalau nggak dia yang mati, saya yang mati." "Baik," kata Abdurrahman bin Auf. Ketika kaum musyrikin mulai menyerang, Abu Jahal paling depan dikawal oleh anak buahnya. Maju dengan pakaiannya dengan segala macam. Abdurrahman bin Auf bilang kepada 2 anak ini, "Itu yang namanya Abu Jahal." Belum selesai ngomong menunjukkan Abu Jahal, 2 anak ini melesat sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Lari dengan begitu cepat, masuk ke lingkupnya Abu Jahal yang mengawal, ditebas langsung Abu Jahal dengan beberapa tebasan. Sampai dikatakan Abu Jahal belum lagi berperang, udah jatuh dari kudanya. Siapa? 2 anak ini yang melakukan. Setelah menebas, mereka lari kepada Rasulullah SAW buat melaporkan bahwa mereka adalah orang yang membunuh Abu Jahal. Padahal Abu Jahal belum mati ketika itu. Cuma ditebas, jatuh, tapi belum mati. Ala kulli hal. Terjadi peperangan Badar, yang di situ singkat cerita dibantu oleh para malaikat. Sampai ada sahabat yang bilang, "Saya belum bunuh satu orang, saya belum selesai bunuh. Pedang saya belum sampai, tiba-tiba dia sudah mati dengan luka cambukan." Jadi orang-orang yang dibunuh oleh para malaikat ketika itu ada tandanya. Di antara tandanya adalah bekas luka mereka itu ada bekas luka bakarnya. Bukan cuma sabetan pedang, cambukan bukan, tapi ada bekas luka bakarnya.
Itu diantaranya. Kemudian juga diantara mereka yang terbunuh itu yang nggak punya jari. Jari-jari jempolnya hilang. Kenapa jari jempol dihilangkan? Orang kalau dengar jempol nggak bisa megang pedang. Yang bikin pedang itu kuat, tergenggam adalah karena dia punya jempol terpegang. Dipotong jempol yang malaikat nggak kuat lagi megang pedangnya, pedangnya jatuh. Itu diantara orang-orang yang dibunuh oleh para malaikat. Perang Badar terjadi dan ketika itu umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan terbunuh beberapa orang daripada kaum muslimin. Adapun orang-orang musyrik ketika itu terbunuh 70 orang dan disandra 70 orang. Terakhir, ketika perang Badar sudah mulai selesai, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang diriwayatkan pendek, badannya kecil. Ini Abdullah bin Mas'ud ikut dalam perang Badar. Dan dia ketika peperangan selesai, dia muter-muter dengan pedang kecilnya, dengan tubuh yang kecilnya, dia muter-muter. Ngapain? Nyari Abu Jahal. Mana nih Abu Jahal nih mayatnya? Ternyata didapati Abu Jahal sudah terkulai, mungkin kehabisan banyak darah, tapi belum mati, sekarat ketika itu. Dalam keadaan tidak sadar. Ini Abu Jahal. Dilihat masih bernafas, Abdullah bin Mas'ud mau gorok lehernya Abu Jahal. Ketika mau gorok lehernya Abu Jahal, ya orang kecil, pedangnya juga kecil. Kalau orang panjang, pedangnya panjang, ya diseret-seret susah. Karena dia badannya kecil, pedangnya kecil, wah tumpul. Pedang kecil tumpul, nggak bisa buat motong. Berusaha digesek-gesek leher Abu Jahal, nggak kenapa-napa. Lehernya otot, Abu Jahal badannya besar. Digesek-gesek nggak bisa juga. La ilaha illallah. Sampai Abu Jahal yang tadinya pingsan berasa. Orang pingsan berasa leher diapain. Melek dia, bangun. Itu diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud ketika mau penggal Abu Jahal, dia diri di atas dadanya Abu Jahal. Karena badannya kecil, Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal besar, dia diri di atas dadanya. Marah Abu Jahal. Kamu seorang petani hina, berani-berani diri di dada saya, kata Abu Jahal. Kemudian kami sekarang sudah kalah, kata Abu Jahal. Tapi saya mau tanya sama kamu, itu tadi saya lihat orang-orang memakai sorban kuning, mereka siapa? Mereka orang yang tidak pernah kami lihat di atas kuda putih. Itu adalah para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu para malaikat. Abu Jahal tertawa ketika itu. Ini udah sekarat, mau mati masih ketawa. Kenapa kamu ketawa? Berarti kami hebat, kata Abu Jahal. Yang kami perangi juga adalah para malaikat, bukan cuman manusia. Kemudian Abu Jahal mengatakan, tapi saya merasa menyesal. Kenapa menyesal? Yang berhasil menebas saya adalah orang-orang para petani dari Yathrib, dari Madinah, orang-orang Madinah, bukan orang Mekah. Itu yang disesali oleh Abu Jahal. Bukan karena nggak beriman, dia menyesal karena yang membunuh dia adalah orang-orang Madinah. Namun sekarang saya belum mati, saya ingin kamu yang bunuh saya. Kalau kamu mau penggal leher saya, jangan pakai pedangmu, nggak bakal bisa. Pakai pedang saya, kata Abu Jahal. Dan kalau kamu mau penggal, jangan penggal di atas leher sini, penggal di bawah. Kenapa? Biar terlihat leher saya besar, kepala saya besar, bawa ini kepala yang besar kepada Muhammad. Kelihatan gagah masih kepala. Itu tujuan dia. Udah mau mati nih. Biar kepalanya kelihatan gagah, bawa kepada Muhammad, bilang sama Muhammad, saya musuhnya di dunia dan di akhirat. Saya musuhnya di kehidupan dan kematian. Itu kata Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud ambil pedang Abu Jahal, disembelih paranya. Sebelah kepalanya dibawa kepada Nabi SAW. Rasulullah tersenyum melihat Abdullah bin Mas'ud yang kecil nyeret-nyeret kepalanya Abu Jahal. Lalu Rasulullah mengatakan ini adalah Fir'aun zaman ini. Abu Jahal ini adalah Fir'aun zaman ini. Fir'aunnya Nabi Musa itu masih lebih baik daripada Fir'aun ini. Kenapa bisa? Fir'aunnya Musa itu ketika dia sudah mau mati, dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa dan Harun. Tapi Fir'aun ini, Fir'aunnya saya, ketika sudah mau mati, dia bilang dia musuhnya saya di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah. Intinya, di Badar, umat Islam diberikan kemenangan yang begitu luar biasa. Begitu panjang cerita perang Badar, namun ini cerita singkatnya. Ketika itu jenazah orang-orang musyrik dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang ada ketika itu. Kecuali jenazahnya satu orang yang dikuburkan karena terlalu gemuk. Itu yang tadi diberikan wangian buat nifas. Itu badannya kan gemuk, nggak muat dimasukin sumur, dia dikuburkan. Yang lain dimasukkan ke dalam sumur. Umat Islam pulang dengan kemenangan luar biasa ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah bertepatan dengan penguburan putri Nabi. Jadi ketika Rasulullah berangkat, putrinya yang bernama Ruqayyah itu lagi sakit, istrinya Sayyidina Utsman lagi sakit. Ketika Rasulullah pulang, ternyata Sayyidah Ruqayyah sudah meninggal dunia. Itu kejadian singkat yang terjadi di bulan Ramadan
daripada peperangan Badar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran, dan mereka ini orang-orang luar biasa yang karena peperangan Badar Allah katakan kepada orang-orang yang ikut andil dalam perang tersebut, if'alu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Lakukan setelah perang Badar, lakukan apa yang kalian mau lakukan, bebas. Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian. Ketika Allah bilang lakukan apapun yang kalian mau lakukan, bukan artinya mereka bebas maksiat, enggak. Allah sudah ampuni, namun dibarengi ampunan tersebut dengan penjagaan, tandanya mereka enggak akan melakukan maksiat. Dalam sisa umur mereka, orang-orang yang mulia yang sampai hari ini kita pakai nama mereka untuk bertawasul. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apa namanya? Bi ahlil badri ya Allah. Kita ada apa? Ada tawasul apa? Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah, dengan berkatnya ahlu Badar. Itu ahlu Badar 313 orang mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Itu sedikit yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di save dulu di pojok atas ada tulisan iya. Boleh terus akhiri N. Coba sini handphonenya. Di save dulu. Coba boleh yang kesini dulu sebentar.